informasi, satu kamar penthouse di rumah sakit Mount Elizabeth Novena Singapura, Mount Elizabeth Singapura, satu malam $16.000. Gue lagi di ya nih, ini karena kebanyakan kerja itu saya 18 jam sehari. Kerja 18 sehari memang bisa dapat $16.000, berarti sehari kerja saya di Jakarta habis di sini semalam nginap ya, 16.000 Sing dolar. Bukan Hotman Paris namanya jika tidak memberikan informasi fantastis yang bikin keramaian di ranah publik. Bayangkan, dengan tangan yang masih terpasang infus, Hotman Paris masih memamerkan biaya kamar bernilai ratusan juta rupiah dalam semalam. Tidak hanya itu, ia juga membuktikan bahwa dirinya memang pengacara termahal dengan menyewa jet pribadi untuk menerbangkan ia dengan istri ke Singapura demi mendapat pemeriksaan kesehatan lanjut untuk tubuhnya. Halo Hotman Paris, ini tanggal 23 Februari jam 4 dari rumah sakit. Saya masuk rumah sakit tanggal 21 karena unsur HB darah saya, HB dari standar 14 turun menjadi 9,7, sehingga harus dilakukan tambahan darah transfusi. Dan rencana hari ini agar saya benar-benar fit, pagi ini anak sulung saya Frank sudah menyiapkan private jet akan terbang ke Singapura jam 9 pagi untuk melakukan pemeriksaan lengkap utuh. Jadi hanya karena unsur HB darah drop dan tekanan darah drop sempat hampir 90/45, udah sangat bahaya. Pagi ini akan terbang ke Singapura dan 5 dokter spesialis telah disiapkan di Singapura. Kabar kurang baik dari Hotman Paris ini tentu sudah terdengar sampai ke telinga mereka yang menjadi kawan maupun lawan dari pengacara asal Sumatera Utara itu. Pengacara Rasman yang diketahui tengah berselisih dengan Hotman di meja hijau pengadilan secara tersirat menyebut kondisi Hotman yang dibagikannya di akun media sosial pribadinya mirip dengan kondisi yang pernah terjadi pada almarhum pengacara Alvin Lim. Lebih lanjut, Rasman mengingatkan agar Hotman Paris menghilangkan dendam dan tidak memperbanyak musuh. Hotman ya? 30 menit yang lalu di Singapura ya? Iya. Ya, saya prihatin. Dulu ketika Alvin Lim dibawa ke Cina, begini juga postingannya. Kita sebagai manusia tidak boleh menolak tua. Tua itu kulit yang bening, keriput. Oke? Pikiran yang fresh akan mulai terganggu karena ada sumbatan-sumbatan di jantung dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah merasa diri tua, maka konsumsi makanan dijaga. Yang kedua, jangan perbanyak musuh. Yang ketiga, hilangkan dendam. Yang berikutnya, mendekatlah diri ke Tuhan supaya ada bekal untuk mati. Karena syarat mati bukan sakit, syarat mati tidak tua, mati ya mati. Sementara itu, salah satu kerabat selebriti yang begitu dekat dengan Hotman Paris, Melanie Ricardo, mengaku telah mencoba menghubungi orang yang ia panggil abang itu.
Meski belum membalas, Melanie cukup terkejut dengan kondisi Hotman, mengingat pria yang ikonik dengan cincin mewah itu jarang jatuh sakit. Dia jarang sakit, Bo. Makanya gue juga bingung, abang HB-nya turun. Bentar deh, aku belum tahu gimana kenapa kondisinya. Nanti aku mau WhatsApp anaknya juga, gitu, mau tanya. Aku udah WhatsApp abang sih kemarin, kayaknya belum dibalas sama abang. Pokoknya yang penting aku udah nunjukin aku perhatian, karena kan abang aku lihat sakit terus HB-nya turun ya. Kalau nggak salah naik private jet ya, Singapura ya. Nanti sih aku mau WhatsApp Frank, mau tanya sama Frank gimana keadaannya abang, karena Frank yang ngurusin kan gitu. Tapi apapun itu yang penting aku sih mendoakan, karena kayak kemarin-kemarin tuh waktu aku nge-MC buat acaranya Frank juga, ngobrol sama istrinya abang sama kakak gitu, ya itu kak abang tuh banget ya, maksudnya bangun pagi terus udah gitu sekarang lagi sering ke bisnis-bisnisnya kan, yang bahasa dunia hiburan gitu di malam hari. Terus abang mungkin juga ada sidang pagi-pagi. Kadang-kadang ngeliatnya gila, abang tuh lebih kuat loh daripada kita yang muda-muda. Soalnya aku pernah syuting sama abang dulu acara di Trans TV, acara Hotman Paris Show. Kelar syuting itu gue udah capek banget, kan syutingnya outdoor. Abang masih berangkat lagi tuh waktu itu ke Sayap Suci ya sebutan namanya, masih berangkat. Abang tuh emang kuat banget fisiknya. Ya mudah-mudahan sekarang bisa rest dan bisa segera pulih. Hotman Paris yang memang selalu memberikan informasi terbaru dalam setiap kegiatan yang ia jalani, ternyata harus menyerah pada kondisi tubuh yang menurun. Agenda super padat yang dilakukan di awal Februari hingga saat ini mengantarnya pada ranjang rumah sakit yang membuatnya harus istirahat. Tidak hanya itu, kejadian tangan yang digigit oleh hewan peliharaannya juga disebut Hotman jadi salah satu penyebab dirinya jatuh sakit. Kenapa saya sakit? Dari mulai tanggal 8 saya ke IKN, terus pulang, terus tiap hari syuting yang paling parah hari Rabu. Saya jam 5 udah meeting subuh, jam 6 jual parfum TikTok, jam 3 syuting Trans 7 arisan, jam 8 tengah malam syuting Hot Room Metro TV. Nggak tahu deh, habis itu sidang kolaps pas lagi istirahat sidang. Tapi sekarang udah segar. Kejadiannya berawal dari tanggal 8 pagi. Saya berenang dengan berang-berang jam 4 subuh, tapi salah satu berang-berang binatang peliharaan saya menggigit tangan saya. Kemudian saya berangkat injeksi tetanus. Kemudian terbang ke IKN Balikpapan. Capek sekali perjalanan Balikpapan IKN 6 jam lebih. Pulang ke Jakarta hampir tiap hari syuting, bahkan ada 2 kali dari mulai Brownies, pokoknya di mana-mana saluran TV saya syuting, bahkan dia juga pembawa acara. Akhirnya tanggal 20 Februari jam 5 subuh rapat banyak, sampai kemudian pergi sidang dan drop. Pak Hotman, dengar ini. Ingat 3 pasang 3 ring. Ingat gula darah. Ingat fisik. Ingat HB yang turun. Ingat tensi yang sampai 40. Ya sudah, kalau udah begitu kondisi fisik, jangan berantem lagi. Karena kalau penyakit datang sekali, bisa 2 kali. Kalau orang udah pernah kena stroke, maka mendekati dan selalunya 2 kali. Kalau udah pernah drop, selalu bisa drop. Kalau tidak drop, pola hidup. Contohnya jangan berantem lagi sama Rasma. Jangan berantem lagi sama Firdaus. Setelah mendapat perawatan dari 5 dokter terbaik di salah satu rumah sakit ternama di Singapura, Hotman Paris menyebut kondisinya sudah mulai membaik. Ia bahkan tidak sabar untuk bisa kembali ke Jakarta dan melakoni sidang yang mempertemukan dirinya dan Rasman Arif Nasution. See you, sampai ketemu Jakarta ya. Aku udah makin sehat nih.
Sementara itu, Rasman Arif juga tidak sabar untuk bisa melakukan debat di meja persidangan dengan Hotman Paris. Ia mengaku cukup sedih mendengar kabar Hotman sakit, karena hal ini membuat ia harus menunda sidang lanjutan hingga 27 Februari mendatang. Makanya saya bilang, jangan kita busuk hati pada manusia. Jadi saya kira Pak Hotman, dengarkan dirimu, ingat usiamu, ya, dengarkan firasat batinmu, kurangi musuh, dan saya bukan musuh. Saya orang kampung. Saya sedih, Anda sakit. Karena tak sempat kita berdebat. Saya berharap kita berdebat di pengadilan supaya terungkap fakta yang sesungguhnya. Akankah sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif yang ditunda hingga 27 Februari akan dihadiri oleh Hotman Paris? Seperti apa kelanjutan dari sidang tersebut? Kita nantikan perkembangan selanjutnya. Tuh Bang Hotman udah dinantikan sama Bang Rasman, kangen kayaknya ya, ingin segera ketemu di persidangan. Tapi Bang Rasman ada statementnya bilang janganlah menyimpan dendam, termasuk memperbanyak. Selengkapnya kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Konflik antara Israel dan Hamas kian memanas, membuat Gaza semakin membara. Mengingat hampir seluruh wilayah di sana porak-poranda. Kesepakatan antara kedua belah pihak atas gencatan senjata nyatanya hanya sebatas kesepakatan biasa. Buktinya, sampai detik ini, militer Israel masih gencar meluncurkan serentetan serangan untuk membasmi warga Gaza dari tanah kelahiran mereka. Warga tepi barat bagian utara jadi saksinya. Atas perintah Menteri Pertahanan, pasukan Israel perluas serangan militer ke tepi barat. Akibatnya, lebih dari 40 warga harus segera dievakuasi. Jalanan dan infrastruktur di kota Kabatia pun hancur seketika, imbas deret tank yang terus dikerahkan. Darah pasukan Israel di wilayah tepi barat tidak hanya terjadi belakangan ini. Pasalnya, sudah 35 hari berturut-turut, para Zionis masih betah ambil alih kamp pengungsi Jenin. Tidak lagi asal terobos pengungsian warga, tank tempur Israel semakin gencar ambil andil. Kobaran api yang membara di atas kamp pengungsian bersumber dari tembakan tank-tank mematikan. Langit Jenin yang semula cerah berawan seketika berubah menjadi kelam. Langit yang semula berwarna biru tertutup dengan asap hitam membumbung tinggi dari kobaran api yang melalap habis kamp pengungsi. Sekian pekan lebih pasukan Israel duduki kamp pengungsi Jenin. Tak terhitung berapa lama pula para pengungsi harus terpisah dari keluarga tercinta. Inilah derita yang menyiksa wanita paruh baya asal Tulkarm. Tangis seorang istri sekaligus ibu pecah sejadi-jadinya saat mengungkapkan isi hatinya. Berusaha tegar, namun pertahanannya pun pecah juga, mengingat seberapa menderita ketika dipaksa berpisah dengan suami dan anak tercinta. Tak tahu menahu keberadaan sang suami dan anak, dirinya bahkan tidak tahu apakah keduanya masih berjawa atau ternyata tinggal nama. أمريكا وإسرائيل يتحكموا فينا لهالدرجة. قلوب الناس ماتت فيهم النخوة، قاعدين تطلعوا علينا يا الدول العربية، تتفرجوا علينا.
احنا مش بحاجة تموين، احنا مش بحاجة لباس، احنا مش بحاجة لأي شيء، بدنا نرجع على بلادنا. شددنا، ابني بشقة، انا بشقة، جوزي بشقة. هاي مش حياة صارت. Ilu warga Gaza kian memuncak ketika dihadapkan dengan pemandangan mengerikan yang tak pernah mereka bayangkan. Bangunan rumah, tempat di mana mereka menyambung hidup setiap harinya, berganti menjadi tumpukan bongkahan dan reruntuhan. Tempat yang dahulu sempat terasa begitu hangat, dalam sekejap berubah menjadi tempat ratapan para korban atas nasib malang. Sempat kami pikir bahwa dengan adanya gencatan senjata mulai ada secerca harapan untuk adanya perdamaian di jalur Gaza. Namun melihat berbagai image yang hadir pada hari ini, sepertinya sampai dengan detik ini pun jalan menuju perdamaian masih sangat panjang.